cerita-cerita yang bermakna. Ayo kita bahas bersama. Segala problema hanya ada di Markobu. Warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada. Kembali lagi setiap jam 3 sore kita menemani Anda dalam Markombur. Nanti kita akan berbincang tentang tema yang sedang hangat-hangatnya. Ya seperti biasa mungkin saya Putra Andika Siagian akan mendampingi selama 1 jam ke depan. Dan juga nanti saya tidak sendiri pemirsa, saya selalu didampingi oleh rekan saya yang selalu menanti. Apa kabar Sisi? Apa kabar juga Bang Putra? Alhamdulillah baik iya. pastinya. Dan tetap semangat dan selalu sehat dan bahagia pastinya. Amin, ya. Kalau amin. dari Markombur yang hari ini membahas topik yang happening kalau kata Bang Putra tadi ya Bang Putra. Dan setuju sekali memang 2 tahun terakhir ya mencuat kembali ini penyakit yang menjadi pembahasan secara internasional yang masuk juga dalam kategori dari keadaan darurat kesehatan masyarakat global atau Public Health Emergency of International Concern yang memang ini juga sudah diwanti-wanti masuk kepada negara Republik Indonesia. Dan kemarin pada bulan Agustus ditemukan sih sudah berjalan dan juga sudah berhasil ditangani untuk mayoritas dari penyakit yang satu ini, yaitu adalah penyakit Mpox atau cacar monyet. Dan tentunya kita akan membahas bagaimana kita sebagai manusia, masyarakat Indonesia untuk bisa waspada penyebaran Mpox atau cacar monyet. Dan hari ini pemirsa di rumah tentunya kami sudah menghadirkan narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara. Ada siapa Bang Putra? Silakan diperkenalkan terlebih dahulu. Ya, nah di samping saya ini ada ibu kita yang bernama Ibu Dr. Sondasari MKes selaku penanggung jawab program infeksi emerging dan karantina Ibu ya. Ya, benar. Ya, Assalamualaikum Bu, selamat datang di TVRI. Oke, nanti kita tanya-tanya ya Bu ya. Siap. Mengenai penyebaran cacar monyet ini ya kan. Nah Sisi boleh kenalkanlah bapak kita yang ganteng ini ya kan. Betul sekali. Hari ini Bang Putra punya saingan ya karena dia lebih ganteng daripada Bang Putra. Baik, di sini kita sudah hadirkan juga seorang pengamat kesehatan. Di sini hadir Bapak Dr. Zulfandri MKes. Selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang juga. Selamat siang para pendengar Markombur ya. Iya, betul sekali Bapak. Baik, tentunya kita selalu mengharapkan narasumber yang hadir pasti dalam keadaan yang sehat juga ya Bang Putra. Iya, betul sih. Nah, nanti ini juga kita undang pemirsa untuk bisa berinteraksi dengan kami melalui telepon interaktif kita di 0811 6100 386. Sekali lagi 0811 6100 386. Pemirsa bisa menanyakan langsung tentang perkembangan penyebaran Mpox ini atau cacar monyet ini supaya bisa mendapatkan informasi yang valid, karena bersama kita nanti juga akan hadir Sekretaris Dinas Kesehatan ya yang sedang kita tunggu ya. Betul sekali, Bapak Rusdin Pinem SKM MSI. Mudah-mudahan bisa bergabung bersama kita. Pasti. Nah, pertanyaan pertama ini kayak dari Abang lah ini Ji ya. Selalu akan saya berikan kepada Anda duluan Bang Putra. Silakan. Siap. Ini saya ke Ibu kita, Bu Sonda nih. Bu Sonda, cacar monyet. Nah, boleh dijelaskan dulu kepada pemirsa kita di rumah ya kan. Mungkin ada yang baru mendengar ya kan. Ada mungkin yang baru, apa sih ini kok bisa ada cacar yang baru lagi mungkin ya kan Bu, supaya pemirsa di rumah juga paham cacar monyet ini dari mana asalnya, seperti apa penyakitnya. Nah, dan mungkin tanda-tandanya apa, bisalah Ibu ceritakan dulu sebagai pembuka ya kan, sebagai pembuka dari tema kita pada sore hari ini. Silakan Ibu Sonda. Ya, terima kasih Mas Putra. Jadi sebenarnya cacar monyet ini udah dikenal ya dari tahun 70-an. Tuh. Memang asalnya dari monkey. Nah, yang terkena cacar. Nah, biasanya memang kita ini memang harus mewaspadai hewan-hewan. Oh, berarti dari hewan monyet itu dulu? Ya, awal tahun-tahun awalnya. Ya. Oke. Jadi dari hewan ini ternyata hewan ini kan ada kedekatan dengan manusia. Oh, ada penyamaan jenis kromosom. Wah, biologi gitu ya. Jauh kromosomnya. Jadi karena kedekatan itu terjadilah mungkin transmisi ya. Di transmisi nanti akhirnya di cerita monkeypox ini bisa transmisinya antara manusia dengan manusia. Tadinya dari hewan ke hewan, hewan ke manusia bisa. Ini sekarang udah model baru dari manusia ke manusia gitu. Oke. Yang manusia ke manusia ini sejak tahun berapa, Bu?
Sejak tahun belakangan ini ditemukan dari tahun 2022 ya, sudah mulai mencuat kasusnya sampai sekarang. Nah, itu ciri-cirinya gimana Bu? Mungkin kan cacar ya. Cacar kita pada umumnya kan kalau bahasa kampung kami letup-letup katanya kan. Letup-letup. Ya, memang Iya kan Pak Jul ya? Iya, juga ya letup-letup dia, katanya. ya, ya. Kalau ini ya Pak Dokter Jul ya, Iya. kalau memang cacar air, sebenarnya kejadiannya itu ya mirip cacar air biasa. Jadi si cacar monyet ini kebetulan dari beberapa ketentuan memang agak berbeda sedikit. Dari besarnya cacar air atau besarnya dari ruam-ruam itu berbeda. Dan kemudian gejalanya yang hampir sama itu demam, mialgia atau nyeri otot, ya kan, nyeri-nyeri sendi, biasalah seperti itu. Denyut ya? Berdenyut-denyut dia gitu ya. Tapi kuncinya kalau mpox ini dia lebih di tempat tertentu. Misalnya lebih ke ekstremitas, lebih kepada wajah, ya kan. Ekstremitas itu tangan dan kaki, wajah, dan ada di area genital ataupun daerah anogenital, namanya anus dan genital. Nah, setelah itu si mpox ini ada yang lebih khusus dibandingkan si cacar air. Dia ada pembekalan kelenjar getah bening. Banyak itu kan di Kalau mana-mana. bahasa Medan tuh bahalan ya. Bahalan. Biar enak kan bahasanya bahalan ya. Bahalan tuh, aduh kok apa ya, bengkak terus sakit ya, ketiak ya kan Pak. Terus di sendi inguinal ini, sendi paha itu gitu. Atau di daerah belakang kan ini ada getah bening juga nih. Ya, getah bening juga gitu. Jadi itu yang bikin beda. Terus yang kedua mungkin cara penularan ya. Kalau manusia ke manusia tadi ya harus ada kontak erat yang memang benar-benar erat, seperti sentuhan, ciuman gitu ya, hubungan seksual gitu ya Pak ya. Jadi yang itu yang ditenggarai untuk catatan. Gitu. Ya, baik kita ke Pak Aris dulu. Oke baik, mungkin kita Pak Rusdin sudah hadir bersama kami. Sekretaris Dinas Kesehatan, Pak Rusdin Pinem, SKM MSI. Silakan Bapak untuk hadir bersama kami. Ya, silakan Pak. Silakan. Alhamdulillah ya Pak. Ya, siap, sudah bisa berhadir bersama kami ya. Oke Pak Rusdin, silakan dulu beristirahat. Kami tanya dulu sama Pak Dr. Jul ya kan. Iya. Bernafas lega dulu ya. Ya, siap. Nah, Pak Dr. Zul Fendri, dia penularannya tadi kan melalui sentuhan gitu kan. Sentuhan is okay lah, mungkin bisa kita jarang. Dari pakaian gitu, dari handuk kan gitu ya kan dulu ya kan. Dari mana gitu, muka gitu kan, itu bisa juga Pak? Ya bisa ya. Dan kalau misalnya tadi si penderita tadi juga dari yang punya penderita itu tadi sudah ada virusnya di situ kan gitu ya. Sapu tangan gitu ya kan. Juga bisa dari baju misalnya bersatu tadi kan juga ya, kalau ada tadi yang dari droplet dari apa juga semuanya itu tadi kan juga bisa bisa menular gitu ya. Makanya tentu kewaspadaan. Ya, baru kemarin kita cemas-cemas, sekarang muncul lagi cemas. Tentu waspada juga ini pemerintah dan juga para stakeholder yang lain memberikan suatu edukasi yang penting ini sejak awal untuk mengingatkan masyarakat kita, ya, terutama yang sebenarnya yang mengering sedap kita juga adalah bos-bos kita yang selalu tingkat mobilitas yang tinggi ke luar negeri. Mau ke Jawa kan, Jawa sekarang ini Jakarta yang paling banyak ya. Kemudian Jawa Timur dan itu tadi kan juga itu ya yang dinamika kalau masyarakat ini kan mobilitasnya itu tadi kan juga waspada ya. Tentu kan juga tadi juga bagaimana ini penularannya itu tadi juga ya, mulai sekarang ya pikirkanlah ya pemerintah daerah kita ini tadi dari sejak dinilah memikirkan regulasinya ya, regulasi ya yang harus ya pergub atau apa ya, seperti daerah lain, provinsi lain sudah mengeluarkan pergub ya, pergub atau khusus juga untuk pergub, cacar monyet ini ya untuk mengantisipasi ini ya, tidak hanya sekedar mengandalkan apa yang telah dikeluarkan oleh pusat kan begitu, tingkat sosialisasinya juga ya juga harus menjadi perhatian ya, jangan nanti sudah rame sudah banyak baru kita terkejut-kejut kayak COVID ya. Iya, betul. Nah, sejak awal kalau kita memang sudah komit itu tadi, saya berharap itu tadi sejak awal kita sudah membicarakan itu. Tentu kita juga sudah memikirkan siapa sih yang harus terlibat. Ini bukan tanggung jawab daripada pemerintah saja, tapi tanggung jawab dari masyarakat ya, seluruh komponen bangsa di dalam sistem kesehatan itu, termasuk ya para ya masyarakat dan lain sebagainya. Apa sih peran masyarakat itu tadi? Apa yang harus kita berikan kepada masyarakat? Kelompok-kelompok masyarakat ya seperti kami bicara ya NGO yang memiliki komitmen terhadap penyakit menular kan ada. Tentu ya kalau bisa ya kita kumpulkan, kemudian apa sih yang akan dilakukan secara bersama untuk mengantisipasi supaya sumut ini aman terus nih. Nah, kan itu. Kalau itu dapat kita lakukan ya, ini kan Pak
Sekdis kan ada ini ya, biar dia memikirkan itu tadi bagaimana regulasinya hadir. Tentu juga dengan memberdayakan para epidemiolog yang ada di Sumatera Utara, para health policy yang ada di Sumatera Utara ya. Nah, health policy termasuklah saya lah begitu ya, karena di health policy-nya kebijakannya itu tadi kan gitu ya. Saya dan kawan-kawan. Tentu apa yang harus kita antisipasi kebijakan-kebijakan pemerintah ini ya tentu turunan daripada kebijakan yang dari pusat itu tadi ya, terutama ya sekarang kan juga periksa KKP ya itu sudah mulai bergerak ya, sudah di airport, di pelabuhan dan semuanya sudah mulai bergerak karena itu organisasi pusat gitu ya, sudah mulai bergerak. Kemudian kita di daerah ini dinas kesehatan juga ya mulai apalagi lah ya sibuk-sibuk biar langsung juga nih Pak Sekretaris ini ya kan dengan kesibukannya itu. Nah, gitu kita harapkan itu tadi ya, regulasi yang harus kita pikirkan apa sih yang harus dapat itu tadi. Siapa yang harus kita libatkan mulai kita pikirkan ini untuk mengantisipasi. Nah, tentu para kawan-kawan di kelompok-kelompok NGO yang memiliki ya dengan mengatasi masalah HIV kan juga tidak jauh daripada masalah HIV juga ya. Terkait ini tadi tentu bisa kita berdayakan untuk memberikan edukasi ya pada kelompok-kelompok ataupun juga komunitasnya ini. Masyarakat ya. Ya itu tadi, makanya harus kita selesaikan secara bersama lah. Nah, masyarakat dan ini tadi kalau diajak siap untuk apa gitu tadi supaya kita siap juga tetap sehat gitu ya. Siap. Pastinya begitu. Baik. Pak Dokter, terima kasih. Dan kebetulan karena sudah juga berhadir di tengah-tengah kita ada Pak Rusdin Pinem selaku Sekretaris Dinas Kesehatan. Tentu sebelum bertanya mungkin lebih dalam terkait dengan regulasi, ini kan tadi di awal juga sudah disampaikan bahwa Mpox ini masuk dalam kategori sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat global. Artinya seluruh masyarakat dunia juga mengalami, bukan hanya Indonesia saja. Nah, kira-kira nih Pak, untuk kasus Mpox sendiri di Sumatera Utara sudah terjangkit atau seperti apa nih Pak kira-kira? Sampai tingkat mana nih Pak ya kan? Iya, gimana Pak? Silakan Pak Rusdin. Terima kasih. Jadi untuk saat ini sampai hari ini untuk Provinsi Sumatera Utara belum ada ditemukan Mpox ini. Alhamdulillah. Jadi dari data untuk Indonesia sampai hari ini jumlahnya 88 kasus awalnya. Se-Indonesia Pak? Se-Indonesia. Jadi untuk yang pertama ini 20 Agustus tahun 2022. Oke. Satu kasus. Ya, kemudian di 2023 satu kasus. Sampai sekarang ini memang sudah terdata ya. Ini ada 6 provinsi. Ya. 6 provinsi dengan total 88 kasus. Untuk Sumatera memang yang ada di Kepulauan Riau. Ya, Kepri. Tentu kita bertetangga, maka dengan adanya kasus di Riau ini, maka secara kementerian sudah diperintahkan ke seluruh provinsi, khususnya Sumatera Utara juga, terkait dengan kewaspadaan terkait dengan Mpox ini. Jadi kita juga sudah meneruskan ke seluruh kabupaten, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwa mulai balai kekarantinaan di pelabuhan semua itu harus melakukan waspada terhadap pengunjung ke Indonesia. Suhu tubuh. Oke Pak Sekdin, kita mau break dulu. Ya, baik pemirsa, kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Mari kita dengarkan lagu dari Follow Band. Silakan Bang Pami. Ya pemirsa, kembali lagi segmen kedua ini kita akan bahas kembali waspada penyebaran Mpox ya, gitu sebutnya Mpox atau cacar monyet yang mana sekarang ini sedang lagi ngeri-ngeri sedapnya ini ya. Dari informasi kita kan sih dari pemerintah sendiri sudah mulai gencar di pintu-pintu masuk, mulai dicek-cek. Mungkin body checking bisa itu Pak Sekdin, body checkingnya, suhu tubuhnya gitu yang demam. Atau apa? Kayak mana pengecekannya mungkin dari Pak Sekdinnya sendiri? Baik, itu kalau ngeceknya itu di pelabuhan-pelabuhan. Oh, di pelabuhan-pelabuhan masih ya? Di bandara. Oh, ini ada screening yang dilakukan oleh petugas kita, Balai Kekarantinaan Kesehatan. Saya rasa udah lengkap lah kan Ji, karena waktu pas COVID itu semua kan. Orang-orangnya udah situ. Iya, sampai uang logam pun kena ya kan. Titit. Ini ada uang gopeknya nih berarti. Langsung masuk dari detektor ya. Baik. Nah, pastinya kan sudah belajar banyak ya kalau kita dari lihat sebelumnya kan. Sudah belajar banyak dari zaman-zaman COVID-19 kemarin dan masih kepada Pak Sekdis nih saya alamatkan pertanyaan ini Pak.
Kira-kira nih Pak, antisipasi dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara atau langkah-langkah yang dilakukan upaya untuk pencegahan, ini kan masih 0 kasus ya Pak di Sumatera Utara, tentu kan kita berharap seterusnya Jangan sampai, demikian, ya kan? begitu ya, supaya nanti teman-teman para tenaga kesehatan juga tidak terlalu repot ini ya untuk bisa menghalau dari datangnya Mpox sendiri. Seperti apa nih Pak langkah-langkah dari Provinsi Sumatera Utara, khususnya konkretnya Dinas lah ya kan? Kesehatan Provinsi Sumatera Utara? Baik, terima kasih. Jadi kita sudah mempersiapkan sebetulnya strategi maupun mitigasi untuk penanggulangan Mpox untuk Sumatera Utara. Betul. Jadi yang pertama memang kita sudah menyampaikan surat kewaspadaan dari Kementerian Kesehatan, khususnya dari Direktorat Pengendalian Penyakit. Ini tentu dibagi ke seluruh yang mempunyai tanggung jawab, termasuk Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, kemudian Balai Kekarantinaan Kesehatan, ini pelabuhan-pelabuhan atau pintu-pintu masuk itu sudah dilakukan screening. Kemudian kita melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten, Puskesmas maupun laboratorium kita. Jadi kalau di Sumatera Utara ini ada laboratorium kesehatan provinsi, ada laboratorium regional kita, laboratorium kesehatan masyarakat, kalau namanya dulu Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit, sekarang namanya Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat, ini juga kita optimalkan. Kemudian ini tadi dari Pak Dokter juga ini bagaimana supaya juga kita ikutkan di dalam menyampaikan gejala-gejala penyakit Mpox ini tadi kepada masyarakat. Iya, Pak, ke Pak Dokter Jul dulu. Penasaran apa ini sih? Kalau waktu pas COVID kan itu pesawat sampai disemprot-semprot. Iya kan Pak? Iya. Ya kita di situ kan bingung kan, ini ngapain nih disemprot gitu ya kan? Maksudnya mereka ini seperti itu juga bisa nggak Pak pencegahannya? Nampaknya ya kalau memang itu tadi juga penularan itu tadi media itu tadi juga bisa, ya memang harus itu tadi kan juga, tapi kan juga media itu tadi belum begitu apa ya untuk apanya ya pencegahannya itu tadi tentu kan juga yang pertama itu tadi tentu ya melakukan surveillance ya Dinas Kesehatan itu tadi juga dengan pencegahan itu tadi, kemudian juga melakukan bagaimana ya pelacakan kontak rate itu tadi bagaimana juga ya sehingga bisa memutuskan mata rantai itu tadi kan itu yang sudah dilakukan antisipasi gitu ya. Kemudian juga ya berbagai upaya yang dilakukan itu tadi memang tadi juga regulasi tentu kan juga jangan hanya sekedar regulasi pusat saja, tapi bagaimana turunan dari daerah ya secara operasional dengan kondisi yang ada di daerah nih. Memang kita masih kosong, tetapi ya waspada itu lebih apa ya, kalau kita misalnya mampu mengatasi ini tadi, kita bisa juara lagi dalam penanganan ini tadi kan kita kan juga bangga masyarakat ini ya, tentu kan kita bangga kalau keseriusan di dalam membahas menangani darurat kesehatan masyarakat ini ya. Betul. Nah itu tadi ya tentu kan juga memang tidak tanggung jawab pemerintah semata, tentu juga melibatkan ya masyarakat itu tadi. Apa sih yang dapat dilibatkan masyarakat? Tentu fasilitatornya tetap pemerintah juga ya, masyarakat, kemudian juga akademisi, para epidemiolog itu tadi juga melakukan berbagai riset, kemudian juga para ahli juga melakukan riset ya. Sekarang ini kan juga lagi apa sih vaksin yang apa kan juga ya dari Kemenkes juga sedang mempersiapkan itu semua. Oh dia pakai vaksin juga nanti Pak? Iya ada vaksin juga ada ya yang belum atau gimana? Belum. Hanya Kita obat juga saja lagi mempersiapkan itu dari berbagai hasil riset yang dilakukan oleh BRIN gitu ya untuk mengapakan itu tadi. Tentu kan semuanya antisipasi nih, jangan nanti pas meledak dan itu karena penularannya juga cepat ini kan gitu ya. Penularannya cepat, kemudian nggak seganas dengan tetapi kan juga penularannya itu cepat. Apalagi sudah berkembang apa yang kita sekarang itu tadi 1B ya. Yang 2B untuk Sumatera Utara sebetulnya keladenya itu 2B Pak. 2B masih 2B. Artinya penularan dari 54 yang terinfeksi itu sudah diteliti, ternyata itu kladenya itu adalah 2B. Jadi untuk Mpox ini ada klade atau kelompok organisasinya itu ada 1A, 1B dan 2B. 2B. Dan kelompok penyakitnya gitu Pak? Iya, kelompok organisasi, organisme maksudnya. Organismenya. Organisasi OKP nanti Pak. Organismenya atau virus ini dia ada dibagi 3. Bagi 3. 1A, 1B dan 2B. Kayak masuk SD jadinya ya, 1B. Iya betul. Jadi khusus untuk Sumatera Utara memang kladenya kelompok organismenya itu adalah 2B. Artinya penularan ini yang 54 ini memang terjadi karena kontaknya hubungan seksual. Oh seperti itu. Ya. Bukan hanya sekedar bersalaman atau apa. Jadi memang yang di 54 kasus itu ternyata dari hubungan seksual. Oke. Kontaknya hubungan seksual. Kita ke Bu Sonda dulu. Iya. Bu Sonda, di luar sana masyarakat masih mengatakan seperti ini.
Ini kan melalui kontak fisik gitu kan. Iya. Berbeda dengan COVID yang mungkin tidak nampak nih virusnya dari dari udara ya kan. Iya, Nah, ini gimana menanggapinya, Bu? Apakah nanti masyarakat malah nggak waspada jadinya kan? Karena kan kita tinggal menjaga jarak saja, tidak usah kontak fisik begitu katanya. Gimana, Bu? Waspada itu penting ya, wajib. Ya, jadi sebenarnya kalau saya kasih warning dulu, waspada itu penting. PHBS dalam hal ini juga lebih penting gitu ya. Karena sifat daripada si klit-klit ini tadi dinyatakan nggak usah waspada lah, kan kontak erat. Ya dia bisa menularkan melalui droplet. Oh, bisa juga. Iya, makanya tadi PHBS itu penting, cara menjaga kita juga kalau sakit baiknya pakai masker gitu ya kan. Nah, itu situasi-situasi yang ditularkan melalui bersemburan ke suatu media atau pakaian karena lesinya gitu ya, cairan lesinya ada, handuknya, berarti itu bisa menular. Alat makan gitu. Yang penting waspada itu penting lah, PHBS itu wajib gitu. Jadi situasi yang ada, walaupun dikatakan dia untuk kontak erat, ya seperti tadi urusan seksual gitu, kita juga harus memikirkan karena sekarang sudah ada warning dari PEK tadi yang kedua, itu menyatakan bahwa klit 2 itu memang tentang hubungan seksual. Tapi klit 1 yang ada di negara Afrika ini, di Republik Kongo itu ditemukan klit 1A yang lebih mematikan. Lebih ganas. Lebih ganas. Terus bisa menularkan ke anak-anak. Kalau ibu hamil ditularkan, malah bisa ke bayinya ya, keguguran iya. ya, menjadi lemah bisa imun tubuhnya. melewati plasenta gitu, barrier. Jadi situasi ini yang membuat kita ya tetap harus waspada dengan cara higien ya, higien sanitasi. Sanitasi. Iya. Kalau misalnya ini lagi pengen bilang, tadi kan katanya bapak-bapak sering jalan-jalan katanya. Jalan-jalan. Jalan-jalannya. Iya, jalan-jalan. Healing. Kerja, enggak kerja. Oh, kerja. Ke luar negeri maksudnya. Baik Kerja. yang kerja atau yang tugas healing. ya. Iya. Urusan tugas, SPP. Turne. Ada kutip pulangnya dari negara sono yang Afrika, Amerika tuh warning-warning juga lah untuk kebersihan pribadi. Kemudian kalau pulang dari perjalanan itu ada demam jangan masuk kantor dulu, Pak. Nah, iya. Terus jangan sentuh-sentuh istri dulu Betul. gitu ya kan. Cek dulu bersih apa sehat cek apa enggak. dulu ini berapa hari sekitar 2-3 hari kita sehat, oke. Tapi kalau kita tidak sehat, apalagi dari negara-negara terjangkit, kita wajib ya periksakan. Berarti karantina mandiri juga dulu ya. Isolasi. Kalau karantina jadi hewan jadi. Makanya sekarang memang harus ya. Gimana, Dari Pak? pemerintah itu tadi untuk isolasi sudah saya dengar untuk dipersiapkan untuk Sumatera Sudah Utara ada ya. ya. Sudah mempersiapkan rumah sakit haji juga itu kan untuk isolasi Iya, nggak iya. salah ya. Tentu kan kewaspadaan itu tadi kan juga ya. Kita kan nggak tahu nih namanya virusnya pun juga berkembang itu tadi. Betul. Maka kita juga bangga lah kalau misalnya memang Dinas Kesehatan sudah mulai mengantisipasi ya. Kalau dari Pak Jo sendiri untuk ini kan yang banyak terjangkit anak-anak atau orang dewasa? Untuk Yang kalau berpotensi yang barangkali. dari yang tahun 2022 itu kepada anak-anak juga ya angkanya, tapi orang umumnya dewasa. Iya, dewasa. Kepada umur dewasa. Umur gitu dewasa ya. pada umumnya ya. Iya. Karena anak-anak ini kan paling rentan gitu kan. Nanti perubahan cuaca ya Pak Sekdis ya, langsung demam gitu ya kan. Kalau yang orang tua dia biasanya di tanggal-tanggal tua dia demamnya Pak. Iya. Itu beda lagi demamnya ya Mbak Putra ya. Baik, nah saya kembali kepada Bu Sonda nih terkait dengan karantina atau isolasi sendiri. Apakah ini sudah diberlakukan mungkin dari zaman-zaman yang sudah kasus-kasus, tadi ada 88 kasus ya kalau tadi Pak Sekdi sampaikan di Indonesia sendiri. Apakah sudah memang diberlakukan untuk screening ini agar ya siapapun yang dari pintu masuk dari ya baik itu dari udara Airport, ataupun ya. dari pelabuhan Ya. seperti itu. Apakah memang sudah diberlakukan atau seperti apa nih Bu? Iya, jadi Kementerian Kesehatan itu punya unit ya, punya unit ketentuan bahwa negara kita ini perlu dilindungi. Maka sekarang dulu namanya pejabat karantina kesehatan ya, KKP ya, KKP. Sekarang namanya BKK kan, Badan Kekarantinaan Kesehatan. Jadi negara udah meletakkan gitu. Kalau misalnya perjalanan luar negeri tetap pakai scanning gitu, pakai apa? Data satu data kan. Iya, pakai scanning. Kemudian kalau memang kita dapat terima warning atau PEK dari WHO atau ketentuan-ketentuan khusus, maka orang yang pulang dari negara terjangkit itu akan
diperiksa ataupun ditenggarai akan lebih di screening gitu dengan alat thermal scanner gitu ya kan. Nah, jadi situasi yang ada nanti kalau pintu masuknya udah dijaga, nanti yang di wilayah ini ya siap-siap gitu. Sehingga nanti koordinasi yang sudah ada antara BKK dengan kita itu tinggal memberikan nama, nomor, tempat rawat inap, dan kalau memang perlu itu nanti diadakan pemeriksaan. Lanjutan ya? Iya, pemeriksaan laboratorium. Makanya pemerintah pusat juga menyiapkan BLKM Medan. Iya. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Medan. Oke, baik Ji, kita mau ke segmen 3 lagi nih ya. Kita istirahat dulu, semakin kita seru ya break juga dulu ya. pembahasannya ya Bang Putra Iya, ya. nanti apakah harus di swab atau di screening saja ya kan? Iya, iya. Baik, mari kita dengarkan lagu dari Follow Band. Silakan Bang Fahmi. Ya pemirsa, segmen 3 ini akan kita tanya lagi mengenai mungkin tips-tipsnya ya Ji ya. Iya Bang Biar Putra. masyarakat ini bisa tahu, oh ini tanda-tandanya gitu Ji. Betul, biar kita juga bisa aware dan juga mungkin screening mandiri lah Bang Putra di rumah ataupun ya dari mana-mana kita pergi gitu pulang ke Sumatera Utara tidak membawa penyakit atau virus ya Bang Putra. Tentunya kita langsung tanyakan kepada Pak Dr. Zul. Silakan Pak, gimana kira-kira screening mandiri yang bisa dilakukan oleh masyarakat sekitar dan mungkin ya aware ya, hal-hal aware yang memang supaya tidak bisa masuk nih virus Mpox ini sendiri ke kita sebagai masyarakat. Yang pertama tentu kan juga bagaimana menjaga pola hidup sehat itu pertama. Itu nomor satu Pak ya. Pola hidup sehat kita, perilaku itu tadi. Tetapi kalau misalnya gejala atau yang sebagai supaya cepat itu tadi kepada masyarakat gitu ya. Tentu adalah yang pertama itu tadi gejalanya itu tadi demam. Ya. Selain daripada demam tentu juga adalah untuk apa ruam ya tadi ruam ya. Ruamnya Pak di satu titik atau mulai? Ya mungkin ya adalah yang penting ada nampaknya itu tadi itu kan juga sudah kita waspada lah gitu ya. Walaupun cuma satu aja ya Pak ya. Mulai sepatu apa itu tadi waspada, kemudian juga kelenjar apa itu tadi? Getah bening. Getah bening itu Mulai tadi itu kan juga bengkak dia ya Bu ya. bisa kadang-kadang demam atau apa kadang-kadang itu tadi, tapi kita tetap waspada lah karena itu adalah gejalanya. Tentu kan cepat waspada dan juga datanglah ke fasilitas pelayanan kesehatan itu tadi kepada masyarakat itu yang kita undang gitu ya. Tentu kan juga dalam hal ini tadi juga ya kesiapan kami juga dari masyarakat ya kita harap kan juga peran daripada fasilitas ataupun juga pemerintah gitu ya tentu memberikan edukasi lah ya kepada masyarakat tentu juga mungkin dari dinas ke kabupaten kota kepada puskesmas ya tugas promosi kesehatan itu tadi tentu memberikan edukasi kepada masyarakat ya supaya masyarakat tahu bagaimana mencegah juga tadi juga bagaimana cuci tangan pakai sabun nampaknya kita mulai lagi nih Bu ya. Kita pakai sabun itu tadi kita mulai lagi ya. Nah itu tadi kan juga kebagi bapak-bapak yang selalu mobilitas yang sangat tinggi, tentu kan juga waspada juga lah, kan gitu ya. Karena ya mobilitas tinggi SPPD kan pergi keluar kemana itu tadi kan juga tugas ya. Berjumpa dengan orang kita pun juga nggak tahu juga orang yang lain itu tadi terdeteksi atau tidak. Tentu kewaspadaan tadi waspada itu tadi adalah penting ya Mbak ya. Itu tadi itu yang harap itu tadi. Tentu juga kami pun juga dari fakultas tentu kan juga mungkin melalui mahasiswa kami juga selalu mengingatkan itu tadi dengan melalui edukasi ya kemudian dari dinas kesehatan tentu kan juga ya dari Kesmas itu tadi primer itu tadi juga adalah apa yang harus dilakukan pada sekunder itu tadi bagaimana memutuskan mata rantai itu tadi kan itu yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Siap, Pak. Kalau ini sudah kan terkena ini Pak. Kalau sudah terkena nih sama Ibu Sonda ya kan. Ketika terkena. Nah, jangan Bu Sonda lah nanti bahaya juga Bu Sonda bukan maksudnya. Ketika masyarakat nih ya kan Pak. Terkena nih ada ruam. Kemana mereka pergi Bu? Kalau kita tetap sarankan puskesmas. Terdekat jadi, ya. Puskesmas itu Fasilitas adalah kesehatan bagian terdekat, bagian terkecil kita yang memang sudah dilengkapi dengan sistem pengambilan sampel. Mereka bisa melaporkannya langsung ke kementerian, mereka bisa. Yang penting mereka sudah terlatih sejak COVID kemarin. Jadi saya tetap menyarankan ke puskesmas atau rumah sakit terdekat umum daerah. Nah kalau klinik swasta mungkin mereka juga akan koordinasi ke kita, boleh juga. Tapi jangan abaikan apabila ada ruam, ada demam, baru bepergian, kan begitu. Dan ada pembesaran kelenjar getah bening. Tuh, warningnya ruam. Periksalah kesehatan Anda. Betul, kalau sudah merasakan itu kan itu kan. Iya, karena sudah merasakan itu sakit Pak. Saya ada satu kasus tuh Bang lihat dia di Bali itu sampai ini Pak seluruh tubuhnya ya. Melepuh itu ya. Melepuh itu luka bakar seperti luka bakar gitu tapi dan itu panas mungkin begitu Bu. Kalau panas rasanya seperti itu. Waduh. Baik,
Ngeri ya Ji. Betul sekali. Mudah-mudahan jangan sampai lah ke Sumatera Utara. Semoga tetap nol kasus Kita aja ya. ya masyarakat semua itu tadi juga tetap waspada terhadap Mpok ini kan gitu ya. Cocok ya Pak Kadis ya. Cocok. jangan anggap sepele berarti ya. Jangan anggap Iya, sepele. Bang Putra, pagi Walaupun ini. kita belum ada tapi tetap waspada. Harus ya, betul. Saya sekali. jadi ngeri juga ini ya kan soalnya Kepri ke Kepri dekat. Ya. Cukup dekat juga ya, apalagi kita juga bertetangga juga dengan negara tetangga kita ya. Jadi ada potensi artinya ya. Penjaga bahwa- pintu tetap serius ya. Artinya itu KKP tadi untuk melakukan itu tadi jangan dianggap enteng ini. Betul, Jangan betul. sekedar hanya apa ya, tetapi ya tetap serius menjaga itu tadi. Supaya kita juara nomor 1 dalam penanganan Mpok ini. Kita berharap gitu kan Pak Kadis kan? Sumatera Utara. Betul sekali. Baik Bang Putra, sepertinya kita pengen berlama-lama untuk ngobrolin topik yang memang menarik ini terkait dengan Mpox atau cacar monyet yang memang saat ini menjadi topik yang hangat diperbincangkan di masyarakat. Tapi waktu juga nih menunjukkan semakin sedikit. Bang Putra, kita akan mendengarkan closing statement yang dimulai dari yang paling cantik terlebih dahulu, Ibu Sonda. Ibu Sonda, Pak Jul nanti ditutup oleh Pak Sekdis. Iya, betul Silakan Ibu sekali. Sonda. Silakan Ibu. Kameranya. Ya. Baik, kalau kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, kami berharap sosialisasi tentang monkeypox itu bisa sampai kemanapun. Dan apabila terjadi serangan ataupun katakan suatu ruam ini bercak-bercak, bintik-bintik yang berair, boleh besar, boleh kecil, dan datang tiba-tiba itu wajib dilaporkan ke puskesmas. Saya menyarankan puskesmas, kenapa? Karena itulah tempat yang sudah dilatih untuk pengambilan spesimen contoh daripada sampel cairan tubuh. Kemudian nanti akan dikirimkan ke BLK di Medan gitu, dan itu akan diketahui kalau positif bisa dapat hasilnya langsung, dan itu akan membantu sekali untuk persiapan. Nah, kalau memang sudah ada ruam, upayakan tentang isolasi, pikirkan tentang bagaimana menjaga jangan sampai satu rumah kontak eratnya itu masih berdekatan dengan kita, masih bersentuhan. Kalau saya lebih kepada PHBS. Siap. Mungkin begitu Mas Putra. Oke, silakan. Terima kasih Bu Sonda. Silakan Pak Jul. Baik, terima kasih. Tentu kan juga kita ya selalu waspada terhadap Mpok ini tadi. Mulai orang mood juga sekarang ini. Tentu kan juga kesimpulan itu tadi, Mpok itu adalah ancaman. Tadi kan juga ancaman kesehatan global ya, yang perlu kita respon cepat. Ya, kita respon cepat. Kemudian juga tentu kan juga dalam kegiatan itu tadi peningkatan edukasi kepada masyarakat itu tadi adalah sangat penting sekali. Kemudian selain edukasi, kesiapsiagaan dan juga ya terhadap vaksinasi ya. Vaksinasi itu tadi mungkin sudah siap ya, pemerintah Dinas Kesehatan insya Allah mungkin juga sudah siap dari Kemenkes, itu juga harus siapkan itu tadi sehingga kita nggak gelagapan lagi ya, juga cukup pengalaman kita tidak punya pengalaman seperti COVID-19 ya, tetapi ini mungkin sudah siap sekali. Saya berharap itu. Terima kasih. Masyarakat kita semakin cerdas dan semakin bisa menjaga kesehatan. Terima kasih Pak Menteri. Silakan Pak Sekdis. Sebagai penutup Pak. Baik, terima kasih. Jadi kita harus sama-sama untuk waspada terhadap Mpox ini, khususnya untuk Sumatera Utara. Baik unsur pemerintah, mewakili Dinas Kesehatan, Balai Kesehatan Karantina, Puskesmas, Rumah Sakit, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, termasuk masyarakat ini sama-sama kita waspada. Kalau ada terjadi gejala-gejala tadi, mohon datang ke fasilitas terdekat, sehingga kita bisa lakukan pemeriksaan secara mendetail. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Sonda, Pak Dr. Zul, Pak Sekdis. Mudah-mudahan ya sih kasus Mpox ini atau cacar monyet ini belum bisa masuk lah, karena mungkin kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya. Amin. Oke, mungkin itu saja dulu untuk Markombur pada sore hari ini. Saya Putra Andika Siagian undur diri bersama rekan saya. Dan saya Ziva Zahrianis, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah berhadir dan sharing-sharing dengan kita, dan tentunya kepada Anda pemirsa yang sudah menonton TVRI Sumatera Utara, khususnya program Markombur. Dan untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, terimalah persembahan lagu untuk Anda pemirsa. Selamat sore dan sampai jumpa.